Hai, halo. Selamat datang di pembahasan pertemuan 11 dengan topik kali ini yakni strategi lokasi. Pada pembahasan kali ini kita akan berfokus bagaimana kita dapat menentukan lokasi usaha kita berdasarkan berbagai pertimbangan dan aspek. Dalam paparan kali ini, Anda akan banyak menemukan studi kasus, bagaimana cara menghitung posisi, penempatan posisi, serta hal teknis lainnya yang berkaitan dengan strategi lokasi. Di akhir video, Anda akan mendapatkan soal untuk tugas pengayaan dan pendalaman materi. Mulai tugas meeting 10 kemarin, tugas telah menjadi indikator kehadiran Anda, sehingga perkembangan dan proses belajar Anda dapat termonitor dengan jelas. Maka dari pertemuan 11 ini, tugas pengayaan yang akan kami berikan menjadi indikator kehadiran absensi Anda. Anda tetap boleh mengabsenkan diri, namun pada minggu depan setelah tugas masuk, semua absensi akan dicek ulang dan akan direvisi sesuai dengan tugas yang telah Anda berikan. Karena dalam proses belajar, hal ini masih berkaitan satu dengan lainnya. Maka silahkan disimak penjelasan mengenai pembahasan pertemuan 11 kali ini. Selamat menyimak, tetap semangat belajar, dan Tuhan memberkati kita semua. Sebelum memulai pembahasan materi pertemuan 11, saya akan melakukan review mengenai materi pertemuan 10 agar Anda tetap fresh untuk tetap mengikuti perkuliahan hari ini. Review ulang akan disampaikan per pokok pembahasan pada materi pertemuan 10. Pokok pembahasan materi ke-10 berfokus kepada perencanaan kapasitas. Apa itu kapasitas? Kapasitas adalah suatu kemampuan suatu alat atau fasilitas dalam menjalankan fungsi dalam periode waktu tertentu. Kita dapat membaginya menjadi 3 termin, yakni perencanaan kapasitas jangka pendek, jangka panjang, maupun jangka menengah. Berdasarkan fungsinya, kita dapat membagi kemampuan tersebut menjadi beragam fungsi. Misal, berdasarkan teori yang ada, suatu alat atau mesin dapat berfungsi dengan baik dan diharapkan dapat memiliki jangka waktu tertentu. Hal tersebut dinamakan sebagai kapasitas desain. Contohnya adalah mesin pesawat terbang. Mesin pesawat terbang memiliki umur waktu untuk mengalami masa-masa kerusakan, sehingga secara teoritis kita dapat memprediksi kapan umur mesin tersebut mengalami kerusakan. Selanjutnya, kapasitas output. Kapasitas output yang dapat berubah karena dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Misalnya kapasitas output mesin industri perakitan mobil. Di dalam mesin industri perakitan mobil terjadi banyak sekali perubahan-perubahan sehingga dapat mengakibatkan mesin menjadi aus atau mudah rusak. Sehingga dengan hal tersebut kita dapat mengukur dan mengetahui adanya kapasitas output. Selanjutnya, kapasitas efektif. Kapasitas efektif diharapkan dapat dicapai dengan aspek eksternal, misalnya metode penjadwalan pemeliharaan, standar kualitas, dan lain sebagainya. Misalnya adalah mesin bor di kilang minyak. Dengan adanya kapasitas efektif, kita dapat mengetahui umur suatu alat atau suatu fungsi mesin. Untuk hal lainnya adalah kapasitas pemahaman mengenai kapasitas produksi. Kita dapat melihat dari beberapa terminologi, yakni kapasitas berlebih jika hasil produksi yang secara keseluruhan
yang lebih besar dari kebutuhan sehingga ada produksi yang diserap oleh pasar. Yang kedua, kapasitas kurang, permintaan yang lebih besar dari produksi yang dihasilkan sehingga terbuka investasi untuk produk yang dibutuhkan. Kapasitas normal, titik keseimbangan antara produk yang dihasilkan dengan permintaan pasar, terjadi titik keseimbangan atau titik equilibrium. Nomor 4 adalah kapasitas penuh, yakni mendekati kapasitas rancangan atau desain capacity. Dan terakhir adalah kapasitas efektif, di mana sebuah sistem atau sebuah fasilitas dalam kondisi keterbatasan yang dimiliki. Ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan pertemuan 10. Saya hanya mereview sebagian besar mengenai pertemuan 10. Harapannya adalah Anda tetap mengingat mengenai pertemuan 10 yang sudah kita bahas. Mari bersama-sama kita simak. Untuk saat ini adalah video pembahasan meeting ke-11 dan silakan dapat disimak dengan baik. Selamat menyaksikan dan Tuhan memberkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semuanya dan salam sehat selalu. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang strategi lokasi. Nah, dalam bahasan ini perlu kalian ketahui bahwasannya unsur penempatan dari perangkat-perangkat yang ada dalam perusahaan, khususnya dalam hal penempatan peralatan, kemudian mesin-mesin, kemudian alat-alat yang digunakan untuk produksi, seperti pergudangan, pabrikasi, dan sebagainya, itu menjadi hal yang sangat penting. Itu semuanya bisa dilakukan jika pihak perusahaan melakukan proses strategi pemilihan lokasi yang memang benar-benar nantinya itu akan menguntungkan bagi perusahaan, khususnya dalam kegiatan produksi. Nah, coba kita lihat di sini. Ya. Lokasi dan layout itu memiliki dua perbedaan yang sangat berbeda satu dengan yang lainnya. Kalau layout di situ merupakan tata letak dari peralatan-peralatan yang ada di dalam perusahaan. Jadi kalau misalnya ada sebuah perusahaan, bagaimana kita menempatkan mesin, bagaimana kita menempatkan peralatan, bagaimana kita menempatkan alat-alat kantor dan sebagainya, nah itu masuk ke dalam layout. Ya, tata letak namanya. Tapi kalau lokasi itu adalah tempat di mana perusahaan itu akan beroperasi. Jadi tempat perusahaannya, ya, misalnya perusahaannya akan mendirikan pabrik di daerah Cibitung misalnya. Nah, di situ di dalam pabriknya itu dilakukan yang namanya proses layout. Nah, gitu ya. Proses layout terhadap mesin-mesin dan peralatan-peralatan lain yang menunjang kegiatan proses produksi. Nah itu, jadi perlu digarisbawahi bahwasannya antara lokasi dengan layout itu sesuatu hal yang berbeda. Begitu ya. Nah, sudah jelas di sini ya. Jadi perbedaannya di antara keduanya seperti itu. Nah, terus kemudian tentunya perusahaan dalam hal memilih tempat lokasi itu tidak sembarangan. Yang memungkinkan perusahaan itu bisa memperoleh keuntungan. Nah, disitulah biasanya perusahaan itu memilih lokasi di mana dia akan melakukan kegiatan usaha. Nah, di situ, ya. Jadi setiap perusahaan itu pasti menginginkan yang namanya kegiatan produksinya itu berjalan dengan efektif dan efisien seperti itu. Jadi bagaimana dia menentukan lokasinya seperti itu, ya. Nah, terkadang lokasi itu menjadi cikal bakal bagi berkembangnya suatu perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang bisa menentukan lokasi dengan baik, nah itu dianggap sebagai perusahaan yang nantinya bisa menguntungkan seperti itu ya. Nah, terus kemudian di situ dikatakan bahwasannya memperoleh manfaat lokasi yang efisien. Nah, efisien yang bagaimana seperti itu? Jadi bisa di situ dikatakan efisien dalam hal penyerapan informasi. Ya, artinya apa? Kalau bisa perusahaan itu memilih lokasi itu yang dekat dengan
instansi-instansi atau pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan perusahaan itu, seperti pemerintahan misalnya, atau pihak perbankan, kemudian mitra perusahaan itu, kemudian pelanggannya dan sebagainya. Jadi nggak jauh-jauh, ya. Nah, contoh misalnya, mengapa yang namanya usaha mall itu ada di tengah-tengah kota, tidak di tengah-tengah desa semua di sana gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan seperti itu. Atau yang namanya pabrikasi. Nah, itu kenapa dipilih di daerah pinggiran, tidak di tengah-tengah kota, tidak di tengah-tengah pemukiman dan sebagainya. Nah, itu tentu ada yang namanya alasan-alasan tertentu di situ. Nah, alasan tertentu itu biasanya dikaitkan dengan efisiensi. Ya, sebuah pabrik misalnya diletakkan tidak jauh dari ibu kota dengan harapan apa? Dia bisa dekat dengan manapun pada saat membutuhkan sesuatu, misalnya dengan suppliernya, misalnya dengan pihak keuangan dan sebagainya. Nah, seperti itu. Terus kemudian efisiensi dalam sisi operasional. Seperti itu ya. Artinya mudah mendapatkan bahan baku, mudah mendapatkan sumber energi listrik misalnya. Ada daerah mungkin yang masih kurang ketersediaan akan listrik. Nah, itu tidak bagus gitu dijadikan pilihan oleh perusahaan untuk menentukan lokasi usahanya. Perusahaan tentu akan menginginkan lokasi yang sudah masuk listrik gitu ya. Terus kemudian sewa tanahnya murah dan seperti itu. Kemudian dari sisi pajaknya murah. Nah, makanya biasanya pabrik-pabrik produksi itu didirikan di daerah pinggiran-pinggiran sana. Nah, daerah-daerah pinggiran. Namun perlu diingat gitu ya, kehadiran pabrik itu tentunya akan membawa dampak tersendiri bagi lingkungan sekitar. Yang tadinya lingkungan sekitarnya itu sepi, kemudian tidak ramai dan sekarang ada pabrik baru. Maaf. Nah, itu bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi lingkungan tersebut. Untuk apa? Untuk meningkatkan kehidupannya. Dengan adanya pabrik tadi, dengan adanya lokasi usaha itu. Nah, itu yang sering kita lihat di daerah-daerah di pinggiran-pinggiran kota Bekasi seperti itu ya, yang arah ke Tambun sana. Nah, situ banyak sekali pabrik-pabrik di Cikarang dan sebagainya. Nah, coba lihat dulu waktu pertama kali berdiri pabrik-pabrik di situ MM2000 dan sebagainya, itu adalah daerah-daerah yang tidak berpenghuni seperti itu ya, daerah persawahan dan sebagainya yang sepi. Namun sekarang dengan kehadiran pabrik itu sudah menambah daya tarik dari daerah tersebut dan itu juga akan menaikkan semacam nilai jual dari kehidupan sosial yang ada di situ. Harga tanah naik, terus kemudian harga sewa naik dan sebagainya. Nah, itu salah satunya seperti itu. Jadi intinya adalah perusahaan ingin memilih lokasi itu yang membuat mereka itu efisien. Kalau bisa keluar duitnya sedikit deh, nggak usah banyak-banyak. Nah, seperti itu. Ya. Nah, terus kemudian yang selanjutnya ada beberapa faktor penentu dalam memilih lokasi. Jadi perusahaan itu dalam memilih lokasi itu tidak sembarangan. Ya, nggak sembarangan dia membangun gudang, membangun pabrik, membangun kantor, cabang dan sebagainya. Itu nggak sembarangan seperti itu ya. Nah, ada beberapa pertimbangan di sini. Yang pertama yaitu kemudahan dalam mendapatkan bahan baku. Kalau bisa rantai dari ketersediaan bahan baku itu singkat gitu. Jadi tidak panjang. Hubungan dia melakukan proses permintaan terhadap bahan baku kepada supplier itu cepat sekali. Nah, jadi tidak perlu di lama seperti itu ya. Kan ada tuh pabriknya ada di Jawa, cuman bahan bakunya ada di Sumatera. Ya nggak masalah seperti itu. Cuman kalau misalnya boleh dipilih seperti itu ya, pabrik ada di Jawa ya tentu suppliernya juga ada di Jawa. Nah, tapi ada beberapa yang memang tidak memungkinkan bahwasannya pabrik itu adanya di mana, suppliernya juga ada di mana. Itu tergantung. Contoh seperti misalnya produsen ayam potong yang ada di daerah Tangerang sana. Itu kalau misalnya menurut cerita itu dia memperoleh bahan baku ayamnya itu dari daerah Jawa, di mana daerah Jawa itu ada yang namanya peternak ayam dalam jumlah yang banyak. Kemudian dia mengekspor ke Tangerang sana. Itu kan jauh juga tuh memakan waktu. Nah, kalau bisa perusahaan itu memotong itu.
Agar apa? Ada efisiensi dalam hal penggunaan budgeting gitu ya, penggunaan anggarannya. Terus kemudian yang selanjutnya adalah kemudahan dalam mendapatkan tenaga kerja yang murah. Nah, kenapa tadi dikatakan kalau bangun pabrik, bangun perusahaan itu tidak perlu di kota-kota besar seperti itu. Ya karena pertimbangannya ini, kalau misalnya di daerah-daerah tertentu gitu ya yang masih ya belum maju lah seperti itu ya. Nah, itu tenaga kerjanya bisa digaji dengan murah sekali. Nah, itu juga yang menjadikan pabrik-pabrik di sekitar kota, pinggiran-pinggiran kota gitu ya, itu menjamur seperti itu banyak sekali, ya. Terus kemudian dalam transportasi. Nah, kemudian dalam transportasi ini dia membangun lokasi pabriknya itu dekat dengan jalan terutama, akses jalannya, akses tolnya, ya. Nah, beruntung sekali bahwasannya dalam pemerintahannya Pak Presiden sudah mencanangkan yang namanya apa itu eh, jalan tol yang panjang sekali seperti ya, pembangunan infrastrukturnya dititik beratkan pada pembangunan jalan tol yang menghubungkan antara Jawa, Sumatera, terus kemudian Bali seperti itu. Nah, itu tidak terputus ya seperti itu. Nah, itu merupakan suatu terobosan baru gitu ya untuk mengantisipasi apa namanya meningkatnya biaya transportasi terutama bagi industri-industri. Nah, seperti itu. Ya. Terus yang nggak kalah penting adalah kemudahan dalam mendapatkan air. Nah, mendapatkan air ini merupakan sumber utama dalam hal kegiatan proses produksi di mana penggunaan air ini sangat diperlukan gitu ya. Baik dalam kegiatan proses produksi itu maupun dalam sisi penunjangnya. Ya, kalau misalnya ada karyawan bersih-bersih kan perlu air ya, terus kemudian untuk membersihkan peralatan juga perlu air dan sebagainya. Nah, itu ya faktor penentu. Jadi kalau nanti ditanya dalam UAS ya seperti itu ya faktor penentunya. Terus kemudian pertimbangan dari sisi proses, dari penciptaan produk. Nah, seperti itu. Jadi yang namanya penentuan lokasi juga dipikirkan atau dipertimbangkan dari sisi kondisi tanahnya. Apakah tanahnya itu baik, subur atau tidak. Terutama bagi produksi-produksi makanan, ya. Terus kemudian harganya bagaimana, iklimnya bagaimana. Nah, itu juga menjadi titik berat. Kenapa kok yang namanya produksi teh itu lebih mengutamakan dia itu apa namanya prosesnya atau mendirikan pabriknya itu di daerah-daerah dataran tinggi seperti itu. Nah, itu yang menjadi apa namanya pertimbangan seperti itu. Ya, terus kemudian deregulasi lingkungan hidup. Nah, itu juga tuh mengenai AMDAL. Ya, AMDAL lingkungan hidup itu juga perlu diperhatikan bagaimana caranya mengelola sumber daya, membangun pabrik, membangun industri tapi tidak mengganggu lingkungan sekitar. Ya, terus kemudian terkait dengan proses pengupahan, ya, buruh dan sebagainya. Nah, itu juga perlu dilakukan yang namanya sosialisasi kepada masyarakat sekitar. Jadi nggak sembarangan aja itu perusahaan mendirikan. Lihat dulu juga kultur masyarakatnya bagaimana, bisa diajak kerjasama atau tidak. Ya, nah itu terkait dengan tanggapan masyarakat sekitar. Kalau misalnya kita mendirikan pabrik di sini, masyarakat menerima apa enggak? Nah, seperti itu. Ya, jangan sampai nanti ada penolakan terus kemudian ada tindakan-tindakan nggak bagus terhadap usaha kita. Nah, itu dihindarkan seperti itu. Terus kemudian kemudahan dalam memperoleh tadi ya sarana pendukung, gas, listrik, air dan sebagainya, kemudahan transportasi dan lain sebagainya. Nah, itu juga menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan lokasi. Jadi nggak sembarangan, ya. Kalau dari sisi customer bagaimana? Nah, kemudahan dalam hal perkembangan ekonomi, politik, dan teknologi. Jadi untuk bisa menentukan lokasi yang bagus, maka perlu ditekankan kepada pemilik perusahaan atau pihak manajemen untuk memikirkan bagaimana itu kondisi ekonomi yang ada saat ini. Kalau kita memilih di pesisir pantai, bagaimana? Nah, dari sisi politik bagaimana? Nah, ya atau kemungkinan dari sisi teknologi, nah seperti itu. Bisa nggak teknologi itu diterapkan di lokasi ini? Nah,
Ya, seperti itu. Nah, ini yang menjadi pertimbangan. Kira-kira kalau kita mendirikan lokasi di sini, terus kemudian para calon konsumen yang ada di sini itu ngerti nggak? Maksudnya bisa tanggap nggak dengan yang kita kerjakan? Nah, seperti itu. Terus kemudian kemudahan dalam melayani konsumen. Nah, ini juga sangat penting begitu ya. Jadi kalau bisa konsumen itu mudah dalam menjangkau tempat atau lokasi di mana usaha itu dilakukan. Nah, seperti itu. Ya, jangan sampai jauh seperti itu. Anda kalau misalnya mau ke mall harus jalan berkilo-kilo. Nah, seperti itu karena mallnya jauh. Nah, pihak perusahaan biasanya sudah memikirkan itu, bagaimana mereka itu mendekatkan diri kepada konsumen, biar konsumen itu dekat. Kemudian, bagaimana menjalin hubungan dengan pihak-pihak mitra, ya, pihak-pihak yang berhubungan dengan perusahaan, ya, seperti bank, terus kemudian supplier, terus kemudian pihak departemen-departemen terkait dan sebagainya. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Nah, seperti itu. Ya. Terus kemudian faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi antara lain adalah, nah ini yang pertama. Ya. Nah, di Indonesia itu banyak sekali perusahaan-perusahaan, selain perusahaan nasional, ada juga perusahaan multinasional. Mereka melakukan keputusan mengambil lokasi di Indonesia karena didasari beberapa hal. Nah, seperti itu. Ya, Anda mungkin pernah dengar cerita tentang mobil Tesla kalau nggak salah gitu ya. Nah, yang baru-baru ini ingin launching di Indonesia dan akan mendirikan pabrik di Indonesia. Namun belakangan ada kabar bahwasannya pemilik mobil listrik itu tidak jadi mendirikan pabrik di Indonesia. Nah, seperti itu. Ya, itu artinya kan dia mengambil keputusan untuk tidak mendirikan pabrik mobil listrik yang berlokasi di Indonesia. Nah, kenapa? Itu mungkin karena ada hal-hal seperti ini. Nah, gitu ya. Ada hal-hal seperti ini. Ya, entah itu resiko politik, peraturan mungkin, ya, dan sebagainya, permasalahan budaya, ekonomi yang kurang sesuai dengan budaya mereka dan sebagainya. Ya, lokasi pasar, nah seperti itu. Ya, nah ini mungkin yang menjadi pertimbangan. Kenapa yang namanya produsen mobil listrik Tesla itu tidak mendirikan pabrik di Indonesia, tapi mendirikan pabrik di India sana. Nah, seperti itu. Ya. Namun demikian, banyak sekali juga produsen-produsen luar negeri atau perusahaan-perusahaan luar negeri juga yang masih menjadikan Indonesia itu sebagai negara tujuan lokasi industrinya. Banyak sekali, ya. Perusahaan-perusahaan migas misalnya, ya Freeport, ya kan? Terus kemudian Shell, Total. Nah, seperti itu. Itu masih menjadikan Indonesia itu negara tujuan untuk lokasi industrinya, lokasi produksinya. Ya. Di samping itu juga masih banyak juga perusahaan-perusahaan nasional gitu ya yang ada di Indonesia. Dan perusahaan Indonesia pun banyak juga yang mendirikan cabang-cabangnya di lokasi di luar negeri sana. Seperti itu, ya. Telkom mendirikan anak perusahaan di luar negeri misalnya dengan harapan apa? Mendapatkan pangsa pasar baru, gitu. Terus kemudian apa lagi tuh? Banyak sekali, ya. Perusahaan-perusahaan yang sudah go public itu sudah bermain pada tahap multinasional seperti itu ya. Banyak yang sudah go internasional. Nah, itu kan artinya dia sudah mengambil keputusan untuk membuka lokasi di luar negeri sana. Nah, karena hal-hal seperti ini. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Nah, kemudian ada juga keputusan di daerah. Nah, biasanya kalau ada perusahaan itu yang ingin mendirikan lokasi industrinya itu di daerah, tentu akan dihadapkan pada hal-hal ini. Ya. Hal-hal yang ada di daerah sana.
Karena setiap daerah itu memiliki regulasi yang berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah yang lain. Ya, nah biasanya keputusannya itu didasarkan pada keinginan dari perusahaan itu sendiri yang memang ingin membuka cabang atau usaha di daerah itu. Nah, seperti itu. Atau misalnya daya tarik daerah itu sendiri yang menjadikan perusahaan itu ingin didirikan di situ, berlokasi di situ. Ya, seperti perusahaan-perusahaan jasa gitu ya, perhotelan gitu ya, restoran, penginapan dan sebagainya itu lebih mengarah ke daerah-daerah yang memang dari sisi wisatanya itu lebih menonjol seperti itu ya, lebih bagus seperti itu ketimbang ke daerah-daerah pinggiran. Nah, gitu mereka menyasar ke sana ya. Terus kemudian ketersediaan sikap serikat pekerja, upah tenaga kerja yang tadi sudah dijelaskan sama seperti itu ya. Terus kemudian ketersediaan layanan umum yang tadi, listrik, gas, transportasi, dan sebagainya, peraturan lingkungan dan sebagainya, seperti itu. Nah, contoh misalnya kalau Anda ingin mendirikan usaha atau pabrik di daerah Bogor sana, tentu berbeda dengan pada saat Anda mendirikan lokasi pabriknya di Cikarang seperti itu ya. Di sana harus memiliki yang namanya izin mendirikan usaha, yang terkait dengan lingkungan seperti itu ya, karena di sana itu banyak sekali hutan-hutan dan sebagainya. Nah, itu perlu dipertimbangkan oleh perusahaan seperti itu. Nah, jadi untuk mendirikan lokasi itu nggak gampang, sulit sekali. Nah, seperti itu ya. Terus kemudian intensif dari pemerintah setempat. Nah, itu bagaimana timbal baliknya terhadap Pemda setempat dalam hal pembayaran pajak misalnya. Seperti itu. Nah, ya, jadi pertimbangannya banyak sekali. Nah, sehingga beruntung gitu bagi perusahaan-perusahaan yang memang sudah bisa eksis di daerah tertentu gitu ya. Kita melihat kalau Yakult itu ada di Sukabumi sana gitu ya. Kemudian teh itu ada di daerah Ciawi sana ke atas sana itu yang Gunung Mas seperti itu ya. Nah, seperti itu dan sebagainya. Ya. Terus untuk perusahaan-perusahaan otomotif, pabrikasi itu ada di daerah Cikarang, Cibitung. Nah, seperti itu sudah terkonsentrasi seperti itu. Dan mereka sudah beruntung gitu sudah menemukan tempat atau lokasi yang nyaman. Di mana yang namanya lokasi atau tempat itu dari waktu ke waktu tidak akan melebar, tapi akan menyempit. Nah, itulah yang menjadikan kesulitan sendiri bagi perusahaan gitu dalam menentukan lokasi di masa yang akan datang ya. Jika memang sudah sempit gitu, terutama di wilayah Jawa. Ya, nah kalau dilihat dari sisi lokasinya, nah dilihat dari ukurannya, berapa besar ukuran dari usahanya, besar apa enggak? Jadi kalau besar itu dia pasti membutuhkan tanah berhektar-hektar, ya. Nah kalau membutuhkan tanah berhektar-hektar, artinya perlu yang namanya biaya lokasi yang sangat besar seperti itu. Karena apa? Ada pembebasan tanahnya. Nah seperti itu, ya. Terus kemudian sistem transportasinya bagaimana ke sana? Dekat nggak dengan kota? Nah, seperti itu. Ya, dengan kota besar cukup dekat nggak gitu. Ya. Terus kemudian dengan pembatasan-pembatasan yang ada di daerah itu. Jadi ada sebagian dari kebudayaan masyarakat itu yang memang tidak bisa diganggu dengan kehadiran itu. Ya, misalnya adat istiadat gitu ya dan sebagainya. Terus kemudian kedekatan dengan jasa atau pasokan yang dibutuhkan ya tadi terkait dengan supplier, ya kebutuhan akan bahan baku dan sebagainya. Dan yang gak kalah penting adalah ini selalu deh dimanapun mau di daerah di pusat dan sebagainya selalu memperhatikan ini karena tidak jarang dengan sudah dipilihnya lokasi tertentu kemudian perusahaan melakukan kegiatan usaha terus kemudian akan ada yang namanya apa itu ya istilahnya ya limbah nah yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut yang melakukan kegiatan tadi. Nah, itu biasanya tidak dikelola sedemikian rupa seperti itu sehingga mencemari lingkungan. Nah, kita lihat tuh kadang-kadang sungai-sungai yang dekat pabrik itu pasti akan tercemar. Itu sangat disayangkan seperti itu ya. Artinya apa? Selama ini tidak peduli gitu perusahaan itu dengan lingkungan di sekitarnya. Tapi
ada beberapa juga perusahaan yang sempat saya datangi seperti itu ya, seperti di pabrik Coca-Cola bottling gitu, bottling yang ada di Cikarang sana, Cibitung atau Cikarang tuh ya, lupa saya. Nah, itu dalam hal pengolahan limbahnya, limbah kolanya itu dia mensterilkan limbahnya tersebut, terus kemudian menjadi air murni. Setelah menjadi air murni, kemudian dia kirim ke tambak-tambak di sekitar pabriknya untuk pengairan, untuk membudidayakan ikan di situ. Nah, itu kan luar biasa. Jadi ada yang namanya kepedulian dari perusahaan terhadap masyarakat sekitarnya, khususnya dalam hal lingkungan hidup di sekitarnya. Nah, itu yang perlu diperhatikan, ya. Nah, untuk bisa membuat suatu alokasi biaya, nah ini ada dua nih. Ada biaya nyata, ada biaya tidak nyata. Nah, biaya nyata ini adalah biaya-biaya yang bisa dikenali gitu ya, dan dapat dihitung secara cermat. Ada biaya layanan umum, biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, itu udah jelas sekali nominalnya. Ya, biaya nominalnya sudah jelas sekali. Artinya apa? Pajak sudah ketahuan. Ya, sekian persen dari jumlah produksi misalnya, atau penjualannya, atau biaya tenaga kerja, gaji, upah, dan sebagainya. Biaya bahan bakunya, berapa harganya per unit, seperti itu, dan sebagainya. Tapi ada juga biaya yang tidak nyata, yang nggak kelihatan, yang nilai nominalnya itu ya tidak bisa prediksi seperti itu ya. Seperti kualitas pendidikan, nah itu kan nggak bisa diprediksi. Iklim, ya. Ini sekarang musim hujan misalnya, nah bagaimana tuh mengantisipasi hujan tersebut? Nah itu kan perlu adanya biaya itu biaya sendiri, itu standar hidup kita, standar hidup pegawainya, karyawannya, fasilitas transportasinya kayak gimana? Nah, apakah membuat sewa bis atau bagaimana, atau jemputan atau bagaimana? Nah seperti itu. Nah biasanya perusahaan itu yang concern terhadap tenaga kerjanya, dia akan memfasilitasi itu, ya, memfasilitasi semuanya itu. Agar apa? Kegiatan mereka tidak terganggu proses produksinya. Contoh misalnya nih, untuk kegiatan transportasi, pengangkutan para pekerja yang dilakukan oleh perusahaan, banyak menyewa shelter bus, ya, untuk menjemput tenaga kerjanya. Nah, gitu. Jadi tenaga kerjanya itu difasilitasi dengan adanya bis jemputan. Nah, ya, kayak gitu. Nah, belum lagi juga sikap masyarakat sekitarnya. Itu perlu biaya. Nah, ya, perlu biaya yang tak terduga seperti itu ya. Bagaimana caranya agar masyarakat di sekitarnya itu bisa menerima kehadiran mereka tanpa adanya gangguan-gangguan dari masyarakatnya. Nah, itu ya. Itu merupakan kategori biaya lokasinya. Nah, kalau perusahaan jasa gimana, Pak? Ya hampir sama seperti itu ya. Ya, hampir sama sih sebenarnya. Hanya yang berbeda adalah pola pengelolaannya. Pengolahan produknya. Nah, kalau tadi produknya itu nyata. Ya, pabrik gelas, pabrik otomotif, pabrik minuman dan sebagainya. Tapi kalau misalnya perusahaan jasa itu beda. Bedanya dari sisi produknya saja. Tapi kalau dari yang lain-lain ya sama seperti itu ya. Pertimbangan-pertimbangannya sama. Namun mengingat perusahaan jasa itu lebih intens kedekatannya dengan konsumen, maka pemilihan lokasi yang strategis tentu akan sangat menguntungkan perusahaan itu. Gitu. Anda punya usaha penginapan, terus kemudian didirikan di tengah hutan. Nah, itu tentunya tidak akan menguntungkan ketimbang Anda mendirikan penginapan di tengah kota gitu kan, yang ramai dan sebagainya. Salah satunya itu. Nah, jadi perusahaan itu harus dekat dengan konsumen, is too close, nah gitu. Dengan konsumen, jangan jauh-jauh kalau perusahaan jasa. Ya. Oke. Nah, bagaimana coba untuk bisa melakukan hal tersebut?
agar nantinya bisa berhasil di industri jasa itu. Nah, ini ada beberapa strategi. Yang pertama, ya, jadi perusahaan itu harus bisa memilih wilayah atau lokasi yang memang benar-benar diminati sama konsumen. Jadi konsumen yang minat kan gitu ya. Pernah menjumpai nggak wahana hiburan yang didirikan di suatu daerah cuma sepi, tidak ada peminatnya, atau penginapan hotel udah besar dan sebagainya tapi sepi. Nah, seperti itu. Nah, itu menjadi strategi utama yang dilakukan oleh industri jasa, yang bagaimana caranya agar bisa menarik konsumen. Nah, itu. Jadi dia harus di wilayah yang memang dekat dengan konsumen. Terus kesesuaian antara jasa dan cita perusahaan dengan demografi wilayah. Demografi wilayah itu kan terkait dengan suku, ras, agama, dan sebagainya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda mendirikan penginapan, di dalamnya ada diskotik, ada sebagainya dan sebagainya, terus di tengah masyarakat-masyarakat yang religi seperti itu ya, yang keagamaannya kental seperti itu, ya nggak bakal diterima. Nah, gitu. Ya, nggak bakal diterima. Nah, bahkan nanti timbul perlawanan. Jadi kalau bisa Anda menyesuaikan dengan adat istiadat setempat. Nah, seperti itu. Jadi dilihat dulu, disurvei dulu. Oh, masyarakatnya seperti ini, maka kita harus mendirikan usaha ini, jasa ini, dan sebagainya. Ya. Terus kemudian ada persaingan di wilayah tersebut. Bagaimana persaingannya? Kalau misalnya banyak sekali penginapan, ya kalau misalnya Anda ingin membuka wilayah di situ juga ya siap-siap bersaing saja seperti itu ya. Nah, seperti itu. Namun sekarang kan banyak tuh inovasi baru di mana ide-ide kreatif dalam mendirikan usaha jasa khususnya pariwisata itu sekarang lebih mengarah ke daerah-daerah memang yang eksotik. Nah, gitu. Daerah-daerah yang menarik seperti itu. Contohnya Taman Bunga Anggrek yang ada di daerah Sumatera sana. Semuanya di anggrek semuanya. Nah, atau penginapan berbentuk love yang ada di perairan Sulawesi. Nah, seperti itu kan jarang tuh. Jadi membuat orang penasaran ingin ke sana. Nah, ya. Terus kemudian kualitas persaingan juga jadi dilihat dari keberhasilan kita dalam melakukan bagaimana pengelolaan terhadap jasa kita. Apakah jasa kita itu bagus atau tidak dilihat dari kualitasnya. Orang akan senang akan jasa yang kita tawarkan kalau kualitasnya bagus. Kalau kualitasnya jelek ya orang nggak mau. Ya, keunikan lokasi yang sudah saya bilang tadi. Ya, ada yang namanya tadi tuh wisata anggrek. Nah, terus kemudian tadi penginapan berbentuk love gitu, yang ada di Sulawesi sana. Atau keunikan-keunikan yang lain yang memang tidak dimiliki sama orang lain. Nah, itu menjadi daya tarik tersendiri. Terus kemudian kualitas fisik, fasilitas dan bisnis. Nah, ya tadi dari bentuk usahanya, dari bentuk gedungnya misalnya, wah cakep, menarik dan sebagainya. Ya. Terus kemudian kebijakan operasional perusahaan juga, apakah kebijakannya itu mengarah pada bagaimana mencari atau meningkatkan citra perusahaan atau bagaimana. Nah, kualitas manajemen juga bagaimana, dikelola dengan baik nggak penginapannya, hotelnya, restorannya dan sebagainya. Nah, kalau nggak ya sepi seperti itu. Ya. Nah, baru-baru ini Anda dengar nggak tuh kasus tentang mahalnya harga makanan yang ada di warung lesehan yang ada di Malioboro sana. Nah, orang pertama kali dengar Malioboro itu terngiang dalam benaknya itu adalah makanan lesehan yang murah meriah dengan harga yang masuk kantong dan bisa dinikmati dengan sebaik-baiknya kan seperti itu ya. Namun belakangan ada oknum-oknum atau pedagang-pedagang di Malioboro sana itu yang berupaya untuk mencari keuntungan
di luar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pedagang-pedagang di situ, dia itu dengan cara mengutip tarif makan yang tinggi seperti itu di luar kebiasaan, dan itu sudah diprotes itu ya. Nah itu kasusnya kemarin ada itu. Nah itu kan artinya dari sisi kualitas pelayanan ya atau kebijakan operasional perusahaan pedagang-pedagang yang ada di situ itu kan mengganggu gitu ya, mengganggu komunitas-komunitas pedagang yang lain. Nah seperti itu. Itu contohnya, belum lagi kasus-kasus yang lain. Ya. Nah, bagaimana cara menentukan lokasi? Nah, di sini ada beberapa cara menentukan lokasi. Ya, bisa dilakukan dengan metode pembobotan faktor, break even, gaya tarik pusat, serta metode transportasi. Nah, kita akan membahas, ya, kita akan membahas 3 dari 4 metode ini. Nah, yang pertama yaitu metode pemeringkatan. Ya. Nah, kalau pemeringkatan ini berdasarkan adanya objektivitas dalam proses mengenali biaya-biaya yang sulit untuk dievaluasi. Jadi ada semacam pertimbangan-pertimbangan oleh manajemen untuk melakukan pemilihan lokasi didasarkan pada kemungkinan-kemungkinan, probability-nya seperti itu. Ya. Terus kemudian ada juga teknik analisa break even. Ya. Nah, kalau di sini dilihat dari perbandingan ekonomis antara alternatif lokasi yang ada. Jadi kalau misalnya ada 2 lokasi yang akan dipilih, Anda disuruh milih lokasi yang mana, nah Anda bisa melakukan analisa ini, cari mana yang bisa menguntungkan dari lokasi itu. Nah, seperti itu. Nah, kalau ada yang menguntungkan dari lokasi itu, pilih. Kemudian ada juga metode pusat gravitasi. Nah, ini juga sama, menentukan titik lokasi yang paling dominan, yang paling unggul, yang paling menguntungkan seperti itu ya. Yang bisa nantinya dia itu dengan titik lokasi yang ditentukan itu dia bisa menjangkau mana saja. Ya. Dan juga ada juga yang selanjutnya model transportasi. Kalau di sini lebih menekankan pada penentuan lokasi berdasarkan lamanya transportasi ke lokasi itu. Diambil yang paling singkat. Nah, seperti itu. Meminimalkan biaya produksinya. Tentunya itu yang diharapkan. Nah, ini adalah langkah-langkahnya untuk melakukan yang namanya metode pembobotan faktor. Ya, ini langkahnya tinggal Anda baca, tapi kita langsung aja ke kasusnya. Nah, di sini ada nih. Jadi sebuah perusahaan ingin memilih dari beberapa alternatif nih antara Bandung dengan Surabaya untuk memilih lokasi mana yang akan dipilih. Nah, di situ ada yang namanya bobot di sini atau kemungkinan-kemungkinan yang ada, probability-nya. 25%, 15% dan sebagainya. Nah, kemudian dari data statistik yang ada di daerah masing-masing, maka diperoleh yang namanya skor. Nah, segini untuk Bandung, untuk Surabaya segini, dan bobot skornya juga masing-masing seperti ini. Nah, untuk bisa menghasilkan mana lokasi yang paling dipilih, nah Anda bisa melakukan perhitungan dengan cara mengalihkan antara bobot dengan skor. Nah, seperti ini. Ya, bobot dengan skor. Oke. Ya, dikalikan. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Nanti setelah dikalikan, Anda lihat tuh skor mana yang paling tinggi, nah itu yang dipilih. Jadi ini, kali ini, ya ditambah yang Bandung nih, sorry ya. Ini kali ini, tambah ini kali ini. Nah, seperti itu. Yang Surabaya juga 0,25 kali 0,7 kali 0,1 ditambah. Nah, seperti itu.
Nanti harga tanah seperti ini. Nanti terus dijumlah. Nah, seperti itu. Dijumlah. Yang menghasilkan skor yang paling optimal, nah itulah yang dipilih. Nah, seperti itu. Ya, dipilih. Nah, ya, oke. Nah, bisa ya. Nah, nih. Ini dikali hasilnya ini. Nah, ya. Ini kali ini. Hasilnya ini. Dan selanjutnya. Nah, seperti itu. Nanti dijumlah. Nah, ya, untuk air 0,15 kali 50 hasilnya 7,5. Untuk 0,15 kali 50 7,5. Nah, selanjutnya nanti jumlah semua. Setelah dijumlah, nanti akan ketahuan nilai akhirnya. Bahwasannya yang memiliki nilai paling optimal dari sistem pembobotan ini adalah Bandung. Jika komposisi bobot skornya segini ya, asumsinya. Nah, asumsi ini akan berubah jika ininya misalnya tetap 90, 90, 90. Nah, itu kita nggak tahu. Pasti akan terjadi perubahan. Ya. Oke. Ini cara pembobotan. Kemudian yang cara kedua adalah metode break even. Nah, kalau break even ini kita menitik beratkan pada biaya-biaya yang timbul dari pemilihan lokasi tersebut. Baik itu biaya fixed cost, biaya tetapnya maupun biaya variabelnya. Seperti itu. Ya. Nah, langsung saja ke contoh. Ini langkah-langkahnya. Ya, langsung ke contoh saja. Nanti langkah-langkahnya bisa Anda baca sendiri. Di sini diketahui bahwasannya ada beberapa alternatif untuk memilih lokasi mana yang akan Anda pilih dengan komposisi biaya. Nah, seperti itu ya. Dengan komposisi biaya. Ya. Ada biaya tetap, fixed cost, biaya tetap, ada biaya variabel atau variable cost seperti ini. Yang masing-masing lokasi itu berbeda satu dengan yang lain. Komposisinya seperti ini. Nah, perusahaan diminta untuk memilih lokasi di antara ketiga itu jika di situ ada keterangan perusahaan merencanakan bahwasannya kapasitas produksi yang dihasilkan per tahun adalah segini. Ya. Dengan tingkat harga jualnya 90.000 per unit. Nah, seperti itu. Per tahun. Dengan komposisi biaya yang seperti ini, kira-kira mana yang menguntungkan? Nah, seperti itu. Ya, mana yang menguntungkan? Nah, ya. Nah, kita bisa melakukan yang namanya studi tentang bagaimana menentukan tiga lokasi ini berdasarkan unsur biayanya. Yang pertama dilihat. Karena di sini ada dua biaya yang terlibat, maka kita bisa mencari yang namanya total biaya keseluruhan dari ketiga ini. Nah, bisa dilihat itu masing-masing. Dengan cara bagaimana menambahkan saja fixed cost dengan variable cost-nya. Nah, maka akan dijumpai bahwasannya biaya totalnya adalah segini. Dan perlu diingat ya, yang namanya biaya variabel itu ukurannya adalah per unit, per tahun. Nah, karena di situ ada kita mau merencanakan 1.850 unit, maka ini harus dikalikan dulu dengan 1.850. Ini ya. Sehingga akan menjadikan totalnya segini. Nah, seperti itu. Sekilas dari sisi biaya, coba dilihat mana biaya yang paling kecil. Tentu Cirebon kalau dari unsur biaya. Ya, dari unsur biaya yang paling kecil yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah Cirebon. Tapi perlu diingat apakah iya yang namanya Cirebon itu akan menjadi pilihan utama atau pilihan lokasi. Nah, itu ada proses selanjutnya. Nah, seperti itu. Ya, proses selanjutnya. Nah, untuk bisa mencari lokasi yang dipilih
dengan menggunakan break even, tentunya kita tidak bisa bermain di unsur biaya. Ya, kita tidak bisa bermain di unsur biaya. Kita harus juga menentukan seberapa besar keuntungan dari tiap-tiap lokasi itu jika dipilih. Caranya adalah Anda harus mencari nilai dari keuntungan, profit. Profit diperoleh dari total revenue dikurangi total cost. Ya, total cost-nya tadi sudah dapat. Yang ini. Ini total cost-nya. Nah, ini. Nilainya segini. Yang harus kita cari sekarang adalah total revenue-nya. TR. Nah, TR diperoleh dengan cara mengalihkan harga jualnya dikali dengan per unitnya. Dalam keterangan tadi dikatakan perusahaan akan memproduksi 1.850 unit per tahun dengan harga jual 90.000 per unit. Berarti dalam 1 tahun itu kita bisa menghitung berapa pendapatannya, yaitu 90.000 dikali 1.850. Ini. Karena diasumsikan jumlah penjualan dan jumlah produk yang dihasilkan sama untuk tiap lokasi, maka kita bisa berasumsikan TR-nya semua sama. Yaitu 90.000 dikali 1.850, yaitu 166,5 juta. Nah, ini adalah tingkat pendapatan yang diperoleh perusahaan selama 1 tahun. Nah, untuk menghitung mana yang akan dipilih, Anda tinggal mengurangi TR dengan TC. 166,5 dikurangi dengan 112,5. 54. Untuk Bandung, Cirebon 54, kemudian Makassar 54. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Ya. Nah, dilihat coba. Kalau misalnya sudah ini harusnya salah ya. Ini ada sedikit kesalahan. Ini bukan 112 juta ya, tolong dikoreksi. Ini salah yang bikin slide. Nih, lihat di sini. Ya, tolong dikoreksi nih. Ya. Yang pertama TC-nya adalah 112,5 juta. Oke. Ya, hasilnya segini. Yang kedua adalah mana tuh? Harusnya ini. Yang kedua itu harusnya 95. Nah, seperti itu ya. Harusnya seperti itu. Nah, ini tolong nanti dikoreksi nih. Ya, tolong dikoreksi. Nah, seperti itu. Jadi langkah pertama itu kita disuruh untuk melakukan ini perhitungan. Nah, ya. Seperti itu. Intinya apa? Jadi kalau misalnya diminta untuk menentukan mana yang harus dipilih, nah ini harusnya biayanya beda-beda. Ya, tergantung dari hasil yang di sini tadi. Nah, gitu. Nih harusnya ya, sehingga kita bisa melihat bahwasannya kalau misalnya ini dikurangi dengan ini dan sebagainya, maka hasilnya di sini mana tuh? Nah, di sini dikurangi dengan 95, dikurangi dengan 98. Nah, kita tentu akan memilih yang ini, yang Cirebon. Kenapa? Dari sisi keuntungan dia masih memiliki tingkat profit yang tinggi jika dikurangi pendapatan dan biayanya. Nah, ini tolong diralat ya. Nah, ini salah ini. Nah, biayanya. Nah, seperti itu. Ya, oke. Nah, terus kemudian kalau misalnya nanti terjadi angkanya tidak tidak 1.850, nah itu tentunya akan menjadi persoalan yang lain seperti itu ya.
akan menjadi persoalan yang lain kalau misalnya nanti menghasilkan angka yang seperti itu. Nah, sebagai contoh nih misalnya, ya seperti ini misalnya, ya. Jadi kalau misalnya di luar 1850, nah tentu kita harus mencari perbandingannya dulu antar wilayah-wilayah tadi untuk bisa menentukan kuantitas yang ideal seperti itu. Nah, coba dilihat di sini. Ya, di sini antara Bandung dengan Cirebon dibandingkan dulu dan Cirebon dengan Makassar dibandingkan dulu, sehingga akan menghasilkan kuantitas yang dihasilkan dari keduanya itu. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Nah, ini hasilnya. Jadi kalau misalnya di bawah 1800, maka Bandung akan dipilih menjadi lokasi yang sangat strategis. Ya. Tapi kalau misalnya di atas 2000, maka Makassar akan dipilih menjadi lokasi yang bagus. Tapi kalau di antaranya, antara 1000 dengan 2000, nah maka akan dipilih Cirebon sebagai lokasi yang disukai oleh perusahaan karena menghasilkan keuntungan-keuntungan yang bagus seperti itu. Ya, ini kalau metode break even point seperti ini. Jadi kita tinggal melihat perbandingan antara biaya dengan total revenue saja. Sehingga diperoleh keuntungan. Dari keuntungan tersebut cari yang lebih tinggi mana. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya ada juga yang namanya pusat gravitasi atau titik koordinat. Nah, kebetulan di sini ada contohnya nih. Ya, disuruh milih Chicago, Pittsburgh, Newport, dan Atlanta dengan titik koordinat 30,120, 9 dan selanjutnya dengan jumlah kontainer yang dikirim segitu. Nah, kira-kira dengan komposisi seperti ini, gimana cara mencarinya? Nah, seperti itu. Ya. Nah, masing-masing tinggal dikali saja dengan 2000. Nah, seperti ini. Nah, ya, dikali. Karena apa? Yang namanya perumusan untuk koordinat itu tentunya harus memenuhi unsur koordinat X dan Y. Jadi kita cari yang X dulu. Nah, seperti itu. Seluruh koordinat yang X dikalikan dengan tadi nih yang bobotnya. Yang X semuanya nih. Nah, yang X. Ya, 30 kali 2000. Nah, ditaruh sini. Ya. Nih, taruh sini. 90 kali 1000, 190 kali 1000 dibagi dengan jumlah dari keseluruhan kontainer yang dikirim. Nah, maka akan menghasilkan titik X gini. Nah, seperti itu. Ya. Untuk yang Y juga sama. Yang Y. Nah, yang Y itu dilihat di sini. 120 ini Y semua yang di belakang. 120 kali 2000, 110 kali 1000, 130 kali 1000 ditambah dan selanjutnya. Nah, dibagi dengan jumlah kontainer yang dikirim. Nah, seperti itu. Sehingga akan menghasilkan nilai ini tadi nih. Ini berapa nih? Angkanya di sini. Nah, itu bisa dilihat di situ. Ya. Nilainya minus sekian. Nah, sehingga kita bisa menghasilkan suatu hasil dari koordinat X dan Y. Nah, seperti itu. Koordinat dengan X dan Y-nya itu nanti bisa kita lihat di sini. Nah, X dan Y, X-nya berapa tadi itu? Guys, sorry. 66, berapa ini? Harusnya 93. Ya. Nah, oke. Cari di sini yang mendekati SS. Yang mendekati 96,93. Nah, di mana coba yang mendekatinya? Ya. Gitu. Nah, dari data tersebut nanti kita bisa memilih bahwasannya untuk koordinat yang dihasilkan itu lebih mengarah ke yang ini, Pittsburgh. Nah, ya, Pittsburgh. Nah, ya, seperti itu.
Jadi kita bisa memilih berdasarkan hasil dari ini. 67,93. Nah, itu kan koordinatnya mendekati ini. Nah, seperti itu. Ya. Oke, baik. Nah, itu tadi penjelasan mengenai strategi lokasi yang sudah yang menjadi patokan dalam hal menentukan lokasi yang tadi, dan beberapa metode yang bisa disampaikan. Nah, baik, saya rasa itu penjelasan dari saya. Mungkin nanti kalau ada yang belum jelas bisa ditanya di forum chat atau media WA group yang ada di grup kita masing-masing, gitu ya. Baik, saya rasa cukup. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga semangat, tetap jaga kesehatan dan semangat selalu. Terima kasih. Baik, setelah Anda menyimak dan mengikuti paparan mengenai materi pertemuan 11, maka seperti biasa ada tugas pengayaan yang berfungsi untuk membantu Anda untuk memperdalam, memahami, serta mengaplikasikan pengetahuan Anda mengenai pertemuan 11. Tugas pengayaan ini adalah tugas individual yang saya harap jangan dilihat sebagai bentuk beban, tetapi gunakanlah kesempatan ini menjadi suatu kesempatan yang baik bagi Anda untuk dapat belajar secara mandiri dan positif. Tugas pengayaan terdiri dari satu tugas, yakni Anda harus mempresentasikan ulang dengan bahasa dan pemahaman Anda mengenai topik pertemuan 11 dengan catatan sebagai berikut. Tugas dikumpulkan dalam MyBest dalam bentuk link YouTube. Diwajibkan Anda menampilkan video dalam berbentuk wajah Anda secara utuh dan silakan ditampilkan pula presentasi Anda dalam bentuk PowerPoint. Jika terdapat soal cerita mengenai perhitungan, wajib Anda merubah menurut versi Anda, baik itu cerita, perhitungan angka, maupun hasil angka. Mengapa saya meminta Anda untuk merubah tersebut? Supaya Anda dapat mempelajari kembali, mengaplikasikan teori yang sudah ada di dalam slide dan menggunakannya di dalam studi kasus yang lebih nyata. Saya berharap Anda dapat lakukan dengan baik seperti pada pertemuan 10 kemarin. Dan tolong gunakan teori yang sudah ada di dalam slide. Jadi Anda bisa merubah cerita, angka sesuai dengan keinginan Anda tanpa meninggalkan teori baku yang ada di dalam slide. Tugas diberi waktu dalam 1 minggu. Artinya, dalam 1 minggu terdapat 7 hari. Dan 1 hari terdapat 24 jam. Maka, sebanyak waktu yang ada yang diberikan kepada Anda, gunakanlah waktu dengan baik. Saya percaya bahwa kelas ini adalah kelas yang luar biasa yang terdiri dari para mahasiswa-mahasiswa pilihan. Maka harapannya saya berharap jangan ada yang malas untuk mengerjakan. Dan sekali lagi bahwa tugas ini merupakan pembelajaran pribadi, pembelajaran pengayaan yang dapat membantu Anda memahami materi secara lebih baik. Maka jangan sampai terlambat, gunakan waktu dengan baik. Demikian untuk proses pembelajaran meeting 11. Terima kasih telah mengikuti kelas ini. Salam sehat dan Tuhan memberkati kita semua.